Selanjutnya, Majen Purnawirawan TNI Sunarko ditetapkan sebagai tersangka atas Mantan Danjen Kopassus tersebut telah ditahan di markas polisi militer. Saya ini Refli Harun berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali. Waduh, rekan-rekan, kali ini ada informasi yang sangat update, sangat kontroversial, terutama ini soal oknum pemecah belah bangsa, oknum pembuat gaduh yang ternyata sudah sebagian diringkus. Nah, Anda setuju gak rekan-rekan dengan penangkapan oknum-oknum pembuat rusuh dan mereka yang ingin memecah belah bangsa? Kemudian rekan-rekan, ini ada kabar yang sudah sangat heboh soal kabar antara pecah kongsi dari tim Roy CS yang kali ini rekan-rekan sekelas Ahmad Kozzinuddin sampai-sampai mengeluarkan statement yang sangat mencengangkan kepada ataupun terkait Refli Harun. Maka dari itu tanpa berlama-lama, ayo deh kita kaji bersama apakah ini tanda pecah kongsi atau ada peristiwa lain. Ayo kita simak bersama-sama. Perpecahan demi perpecahan yang terjadi di tubuh gerombolan pembenci Pak Jokowi, khususnya para tersangka dan juga kuasa hukumnya. Dan poster di samping saya ini salah satu buktinya. Dan poster ini saya ambil langsung dari akun Facebook Ahmad Kozzinuddin. Kita baca ya. Pemecatan Abdul Ghafur Sangaji dan juga Soraya dari tim advokasi. Kami tak bisa mengharapkan orang lain punya etika, tapi kami berkewajiban menegakkan etika di tim kami, maksudnya tim Taka ya kan, timnya Kozzinuddin. Karena itulah kami memutuskan mengeluarkan Abdul Ghafur Sangaji dan juga Soraya dari tim kami. Sementara itu untuk rekan Medi Juniarto, karena tidak terlibat langsung dalam tim Talkham bersama Refli Harun, maka kami tetap mempertahankan setelah yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri dari tim Talkham. Waduh, Abdul Ghafur dipecat sama Kozzinuddin ya kan. Saya ini Refli Harun berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Rasulullah perjuangan kami, untuk rakyat. Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan gak ada mediasi antara al-haq dan al-batil. Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, berantakanlah tim Refli yang RRT ini kan. Berubah menjadi apa? Troya. Tiba Roy Surya ya. Tiba-tiba Troya pun pecah. Belakangan ya itu membentuk lagi, walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Talkham itu. Apakah Bang Refli sendiri sejatinya adalah sebuah kuda Troya? Apakah dia memposisikan sebagai kuda Troya? Apa punya motif tertentu di luar motif untuk mengungkap kasus ijazah ini? Yang jelas selalu Refli membangun narasi agar tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana sikap Pak Suryo sebetulnya dalam urusan ini? Roy Suryo juga harus mengklarifikasi ini dan dia sedang meminta waktu. Kita tunggu klarifikasi dia seperti apa. Bayangkan, saya pun ditipu mentah-mentah. Ya sama nasibnya seperti ibu tadi itu, single parent. Kita melihat instan karma, ya karma instan dari Tifa. Ya berita 2 hari yang lalu, bagaimana apartemen Tifa di Tebet, ya di Tebet itu disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena gagal bayar atau wan prestasi. Tifa ini terlibat utang piutang dengan seorang ibu single parent yang tahun 2019 Tifa mengutang ya sebanyak 149 juta. Selama 4 tahun lebih tidak dikembalikan uang itu ya kepada yang memberinya utang, seorang ibu single parent ya. Lalu dibuatlah perjanjian, kemudian dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Dalam perjanjian itu 4 tahun kemudian setelah 2019 diberikan perjanjian bahwa harus dibayar, dicicil. Ternyata Tifa hanya mampu membayar 8 gram dari 223 gram
dan 15 juta. Jadi karena gagal bayar ya terhadap utangnya itu, Tifa harus membayar lagi kekurangannya sekitar 207 gram emas. Kalau sekarang 2,6 atau 2,7 per gram, 2,6 atau 2,7 juta per gram emas, maka Tifa harus membayar sisanya 520 jutaan rupiah lagi. Karena tidak sanggup bayar, masuklah ke pengadilan. Nah, sudah berjalan waktu, pengadilan itu inkrahlah, akhirnya disitalah apartemennya yang di Tebet itu. Ya, bayangkan ya, seorang yang mengaku pejuang kebenaran dan kejujuran, ya, seorang yang sekarang dielulukan sebagai pejuang kebenaran dan kejujuran, tega tidak membayar utangnya kepada seorang single parent, seorang ibu. Di manalah kejujuran dan kebenarannya orang ini? Ya, makanya saya bilang dulu banyak orang nggak percaya. Ya, saya pun sudah ditipu oleh si Tifa ini, ditipu bulat-bulat, mentah-mentah. Ya, pada saat penerbitan, sebelum penerbitan buku JWP, saya pikir orang ini punya kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, saya pun tertipu. Tidak ada, karena niat baik saya, tidak ada perjanjian, hanya lisan perjanjian. Karena saya pikir dia orangnya pasti jujurlah karena memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Ternyata saya pun ditipu mentah-mentah oleh si Tifa ini. Perjanjian kami secara lisan, ya, buku Jokowi White Paper diterbitkan di penerbit profesional, penerbit pihak ketiga. Ternyata diterbitkan oleh penerbit dia Ahlina. Ya, Ahlina nggak tahu itu punya izin atau enggak. Ahlina milik dia juga. Perjanjian kami secara lisan berikutnya harus ber-ISBN. Nggak ada ISBN-nya. Ditipu saya mentah-mentah. Ya. Berikutnya lagi, ya, perjanjian lisan kami berdasarkan niat baik. Ya, di Kuningan City Mall saat itu. Ya, dikelola secara terbuka, transparan dengan tim terbuka. Ternyata timnya dia. Bahkan hasil penjualan buku itu, ya, menggunakan rekening bendahara Astuti yang saya sampai saat ini pun tidak tahu, dan rekeningnya Tifa itu sendiri. Bayangkan, ya, saya pun ditipu mentah-mentah. Ya, sama nasibnya seperti ibu tadi itu, single parent yang 2019 meminjamkan ke si Tifa ini 145 juta. Akhirnya One Prestasi tertipu juga dia. Sama nasibnya seperti saya, ya, tertipu dengan mulutnya si Tifa ini. Ya, kalau kalian masih percaya sama si Tifa ini, siap-siap kalian tertipu sama seperti saya. Dia itu memang jago memutarbalikkan fakta. Nanti kalau dilarang dibilang, hei, ini uang rakyat. Polisi dibayar dari uang rakyat, dari pajak. Segitunya mereka mulutnya. Podcast lagi di media. Bayangkanlah Roy Suryo itu 3 kali dalam sehari. Kayak makan obat. Sebentar ya Pak Aiman. Nanti saya datang lagi. Karena di Aiman itu kan podcast 4 jam. 3 jam. Talk show. Hah? Talk show. Talk show. Nah, terus nanti saya pergi dulu ya ke Kompas, nanti saya balik lagi. Luar biasa nggak? Seolah-olah dia seorang profesor, seorang ahli yang pintar yang bisa mengedukasi sebuah persoalan. Seolah-olah dia memberikan sebuah pemahaman tentang kepentingan hukum atau kepentingan perkara persoalan dengan ilmu dan kepandaiannya. Zong, nggak ada apa-apanya. Oke. Bu, ada informasi kalau apartemen yang disita polisi itu, disitulah tempat Tifa ditangkap itu, benar? Iya. Jadi saya melihat fotonya, videonya. Tifa ini kan bohong ini. Katanya saya dikejar-kejar polisi, ada 88 polisi. Buset. Buset nggak? Polisi saya tanya cuman 5. 3 poluan, 8 cuman. Turunlah dia bersama Taufik. Taufik itu siapa? Kita nggak tahu mau siapa dia. Cuman polisi sempat nanya, siapa dia? Apakah bokap kamu? Ya bokap saya, kata anaknya. Kata anaknya itu bapaknya. Atau bapak sambung atau bapak tiri, kita nggak tahu.
Tapi dia bilang bokapnya. Tapi pihak kepolisian nggak tenang juga ketika dia menunggu Tifa di rumah sakit. Kalau orang-orang pengacara-pengacara Gofur atau Bang Refli udah pulang, dia datang itu nungguin Tifa. Ditanya, bapak apanya? Pendamping lah. Pendampingan atau pengawalan dia. Pengawalan dia. Berarti bukan suaminya. Nggak ngaku dia suaminya. Tapi waktu ditangkap di apartemen bilang bapak anaknya. Bukan yang ngomong, dia nggak jawab. Yang ngomong itu Anaknya. anaknya. Anaknya Tifa. Apakah ini bokap? Bokap. Anaknya Tifa. Ya, anaknya si Tifa ngaku Taufik itu bapaknya. Ini kan pembohongan lagi nih. Nah, apakah dia satu muhrim subuh-subuh turun dengan Taufik dari apartemen? Mungkin jaga kali. Ya kan tukang jaganya lah mungkin ya. Ya. Nah di situ Tapi di apartemen itu juga. Apartemen itu yang kabarnya disita. Dan Taufik juga malam Tifa ditangkap tuh ada di situ. Kalau orang bilang juga, oh ada lah. Ini bisa ada buktinya atau gimana? Kalau untuk waktu penangkapan itu kan ada videonya. Oh, video ada Taufik di situ. Ya kan ada, bahkan Pak Taufik itu berdoa, kata pihak kepolisian, ayo Bu kita jalan. Terjadi argumen, saya mau ujian, ya daripada lama-lama Ibu berdebat dengan kami, mending Ibu cepat supaya nggak telat ujian. Ya naik, tidak di borgol, naik langsung sampai di kepolisian diizinkan untuk ujian. Katanya saya dikawal polisi. Tentu ya di ruang kantor polisi banyak. Nah, dia di ujian di situ didampingi anaknya dan 2 ajudannya, apaannya nggak tahu kita itu. Ada Taufik di situ juga. Nah, waktu ke dalam ruangan kan Refli Harun udah datang tuh, Taufik udah nggak ada. Oh begitu ada Refli, Taufik keluar. Ya. Oh karena udah ada lawyernya. Jadi kan pengawal nggak perlu ada dong, kan udah ada lawyer. Kalau nggak ada lawyer baru ada pengawal, kayaknya gitu mungkin. Iya, bisa diatur. Kan hebat dia itu. Banyak pengawal, banyak lawyer, terus ajudannya ada 2. Ini siapa ajudannya gitu. Anaknya juga ada. Ajudannya tentu dibayar, pasti dibayar mahal. Tapi kok utangnya nggak bayar itu kita nggak tahu juga. Oke. Tapi intinya Tifa ditangkap di apartemen yang sekarang disita polisi. Disita pengadilan. Disita pengadilan negeri, ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, benar. Tempat yang dia ditangkap itu disita tempat itu oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, ini adalah suatu jawaban atas kebohongan dia. 50 miliar loh. Kalau dia memang ada 50 miliar, maaf 1 miliar aja dia bisa bayar utangnya kan? Iya. Ya kan? Nah saya tantang nih, siapa yang menawarkan dia? Kalau memang 50 miliar itu ada yang mau janjikan, saya bayar ke dia 50 miliar. Kenapa? Saya kan minta juga sama Pak Jokowi 200 miliar. Karena saya kan mediator. Oh mediator ada bayarannya? Ya mediator ada bayarannya. Profesionalitas saya turunkan sebagai mediator. Saya minta 200 miliar, saya bayar dia 50 miliar. Kalau benar dia dapat buktikan, kami aja nggak ada satupun yang dibayar. Maaf, itu Rismon nggak dibayar. Seharusnya Rismon itu dikasih modal lah untuk memprint dokumen ya kan? Enggak, masih uang Rismon. Tapi mereka berasumsi dengan otak kotor itu, mereka ingin mendapatkan uang. Ternyata mereka cuap-cuap itu, yang satu ingin dapat jabatan, yang satu ingin dapat uang gitu. Pak Jokowi dulu asal ada orang yang menantang dia, dikasihnya jabatan. Kalau Pak Prabowo kan nggak mau. Sorry Bu, apa ini alasan keberadaan Taufik itu jadi alasan kenapa Tifa kemudian nggak melanjutkan pra peradilan? Kan dia nggak pra peradilan, padahal udah mendaftar tadinya kan? Ya bisa jadi. Tentu akan dibuka videonya. Akan dibuka video waktu penangkapan itu. Bahwa ada 3 orang peluan loh. Terus di sana sebelum berangkat Taufik itu berdoa sebelum naik mobil. Itu jam berapa? Dia baca doa.
jam 6 berapa gitu. Pagi-pagi sekali ya, karena Pagi-pagi pengawal. Ya, pagi-pagi harus sudah kan mau antar Tifa ujian kan. Ya kalau pengawal kan harus dikawali, tidur juga harus dikawali, sebaiknya begitu. Dijaga maksudnya. Dijaga. Jangan tidur. Iya, nanti mau di mana yang penting dijaga. Kan? Mau tidur dia, makan dia, jalan dia, harus ada penjagaan ketat lah. Dia kan barang berharga, 50 miliar loh. Mahal kali harganya. Oke. Ya kan? Kita yang seperti ini aja nggak dikasih apa-apa. Jungkir Dia banget. ditawarin 50 miliar. Tolonglah ya, kalau dapat dia buktikan yang 50 miliar tuh, saya bayar 50 miliar. Orang yang membayar dia Orang yang membayar Tifa itu. atau yang menjanjikan akan membayar Tifa. Siapa yang menjanjikan dia? Apa yang ditakutkan Pak Jokowi dengan perkara ijazah ini dengan si Tifa? Nggak ada hubungannya. Oke. Kalau perkara ijazah nggak ada hubungannya. Iya. Serius saya bilang, nggak ada hubungan dengan Tifa dan Roy Suryo. Yang harus ada hubungan perkara ijazah ini, perkara ijazah ya, yang harus ada hubungan dengan UGM, dengan PDIP, KPU, Panwaslu, itu saling keterkaitan dalam perkara ini. Nggak ada hubungannya. Kemarin si Tri Kurnia sebut-sebut Hasto Megawati itu di acara apa sih? Nggak tahu saya. Saya nggak mengikuti Kurnia. Ada videonya itu. Saya kalau orang tidak menyadari apa yang dilakukannya untuk kepentingan dirinya, egonya, ingin up diri, lupa dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menganggap dia adalah pejuang, saya nggak suka. Oke. Kita tinggalkan itu. Terlepas Saya dari nggak peduli. dugaan keberadaan Taufik dikatakan sebagai pengawalnya Tifa pada hari penangkapan Tifa dan juga datang ke rumah sakit menjaga Tifa sampai pagi itu ya. Waktu di VIP rumah sakit Kramat Polri, rumah sakit Polri Kramat. Pokoknya selama Tifa di situ dia ada. Oke. Kita nggak Ya, jadi terlepas dari itu ini kan kayak ujian buat Tifa ini ya. Walaupun mungkin tuh kalangan yang selama ini berseberangan sama dia ini dianggap karma. Ya kan, karma mulai bekerja. Ya kan, dari apa mereka selalu sebut Jokowi ngeluarin uang, ternyata mereka punya masalah dengan keuangan. Si Tifa berutang 500 juta. Ini juga 500 juta kalau saya bayangin sih ya, tapi ya beda kelas kan. Tifa kan beda, kelasnya beda. Kalau utang 500 juta itu mungkin kemarin dia telat aja, dia lupa kali bayar. Tapi dari tahun 2019 loh. Ya kalau lupa kan bisa Kalau bertahun-tahun. selevel Tifa utang segitu nggak bayar itu ada itikat tidak baik. Kalau Makanya- kita uang 500 juta tuh besar, nggak sanggup kita Ya bayar. makanya disita kan. Kemarin sempat ngajuin pra peradilan tapi nggak jadi. Katanya pecah kongsi sama Roy. Ini pecah kongsi sama Roy atau sama lawyer? Kan kadang-kadang di tengah jalan tuh klien bisa tuh ganti lawyer kan atau menolak. Gini, saya bingung aja kalau perkara ini. Tifa ini dulu pengacaranya Al-Katiri. Kemudian ketika di Abraham Samad, mereka kan semua ngumpul nih. Semua tersangka termasuk Bang Egy. Jadi Bang Egy waktu itu sakit, kami disuruh sama Bang Egy hadir ke situ. Terus kata ketua TPUA Pak Muslim Arbi, ayo kita ke sana gantiin Bang Egy. Datanglah kami dengan Bang Muslim. Sampai di sana disuruh keluar oleh si Kozinudin. Saya tanya, kenapa? Ya kami mereka nggak suka kami. Intinya apa? Kan itu kita udah pernah cerita itu. Iya. Apa Nah itu? tiba-tiba Al-Katiri nelpon. Dia diusir oleh Kozinudin dengan Abraham Samad. Kemudian dia keluar bersama Tifa. Di perjalanan dia dipecat Tifa. Al-Katiri. Kemudian dia nelpon saya siang, malam, pagi, sore dia telepon. Kadang sampai jam 1 malam dia telepon. Masih terekam kok telepon masuk dari Si Al-Katiri ini. Dari Al-Katiri. Terus ceritanya bahwa dia dizolimi, direndahkan. Saya bilang, Bang Egy masih di luar negeri. Dia sakit. Jadi perkara Bang Egy saya memegang. Pakai law firm saya. Ada anaknya. Oh, masukkanlah saya Mbak.
saya masukkan. Ada Pak Kapitra Ampera, ada Alkatiri, ada anaknya, ada Rahmat, itu di dalam law firm saya. Kemudian saya bawa Alkatiri ini, kita bicaralah dengan anaknya. Dia minta nomor telepon anak Bang Egy, saya kasih. Kemudian koordinasilah dia sama Bang Egy, sama anaknya. Di samping law firm saya ada law firm Bang Egy. Bentuklah tim kuasa hukum Bang Egy ini 48 orang. Kita termasuk dalam itu. Kita minta dia mengkoordinir karena dia senior. Si Alkatiri. Alkatiri. Lalu Bang Egy RJ. Bang Egy RJ dia ketika kita melakukan gelar perkara, dia ketawain kita. Masa tersangka di gelar perkara, dia nggak setuju. Saya bilang sama Bang Egy, saya pernah dapat perkara loh seperti ini, biarpun tersangka boleh dong gelar. Kita minta gelar perkara karena abang belum layak jadi tersangka. Oke. Jadi waktu Ada itu alasannya Alkatiri masih gabung sama Bu Eli. Masih. Kapan dia pisah? Jadi pas gelar perkara itu dia tidak mengeluarkan, kita minta apa argumen dia di gelar perkara, dia tidak memberikan sebuah pendapat hukum, sehingga kita minta kepada Pak Muzakir sebagai ahli. Lalu kemudian Alkatiri dikeluarkan atau dia mengundurkan diri? Karena waktu RJ kita tidak membersamai dia lagi. Oh. Nah, sampai detik ini belum saya keluarkan dari law firm saya. Tapi dia sekarang udah jadi lawyernya siapa? Kayak kadang Balik lagi dia ke Roy Tifa. Nggak pakai Roy nggak bawa dia. Tifa aja. Tifa aja. Jadi sekarang yang ngurusin perkara Tifa nanti di Nah, pengadilan. saya kaget tiba-tiba dia yang koordinator tentang perkara Tifa. Bukan Refli Harun lagi. Bukan Refli Harun. Kenapa ya? Oh, kenapa dia keluar? Karena begini, dia buat statement di media waktu itu di mana gitu. Dia buatlah tim kuasa hukum Egy Sujana. Bang Egy nggak sepakat dengan statement dia. Dia buat kuasa hukum Egy Sujana, tapi statement dia mengatasnamakan kuasa hukum Egy Sujana. Ya kan enggak koordinasi. Kalau saya kan apa yang saya lakukan, Dan saya kan Bang Egy koordinasi. tidak sepakat dengan pernyataannya. Lalu dia keluar. Enggak, dia enggak seneng gitu. Kok saya ditegurnya Mbak katanya. Ya kita ini kan harus koordinasi Sama klien. Terus gimana nih, ini rencana mau RJ. Mbak atur aja. Jadi saya nggak mau lagi koordinasi sama dia kalau nggak dia telepon saya jalan aja sampai detik ini. Dan Kemudian ternyata dia ingin up diri, ingin tampil. Kalau dia seorang senior bagi saya, dia memang benar dia pengacaranya, serius dia sebagai pengacaranya Tifa. konsisten di Tifa. Ya, berarti dia tuh harus memberikan edukasi terbaik kepada Tifa. Ini enggak. Jadi Tifa itu diberi pendapat kalau hukumnya begini, Tifa nyampain begini, kadang-kadang meleset.